Selanjutnya, presentasi dari Rektor Unisula, Bapak Profesor Dr. Laude M. Kamaludin, dengan tema Peran Pemerintah dalam Pengembangan Inkubator Industri Kreatif ICT. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Isa, yang saya hormati para narasumber yang sempat hadir, Ketua Panitia, adik-adik peserta, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Marilah kita pada pagi hari yang berbahagia ini memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan suatu kenikmatan kesegaran jasmani sehingga kita dapat mengikuti sosialisasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara, tugas yang diberikan kepada saya oleh panitia adalah peran pemerintah di dalam pengembangan inkubator industri kreatif atau ICT. Saudara-saudara, berkaitan dengan judul kita hari ini, peranan pemerintah dalam pengembangan inkubator industri kreatif, maka bisnis inkubator harus kita paham dulu. Bisnis inkubator adalah suatu bisnis entity yang didirikan baik oleh pemerintah maupun universitas, yang tujuannya adalah menyiapkan pengusaha besar yang hari ini masih kecil. Idenya itu. Saya ambil Korea yang saya dekat. Presiden Korea, Kim Dae-jung itu saya kenal pribadi dan teman. Ketika saya dalam posisi pada tahun 99, diminta oleh Presiden Habibie untuk pergi ke Korea, melihat seperti apa Korea harus dia bangun, maka yang amat menarik yang dikembangkan oleh Presiden Kim pada saat itu adalah membangun, kalau Korea mau maju, maka infrastruktur ICT yang nomor satu. Saya nggak paham waktu itu. Oleh karena itu, Pak Habibie meminta saya sebagai Presiden, coba pelajari ke sana. Dari pengalaman itu saya membuat laporan kepada Presiden pada saat itu adalah rupanya barang siapa yang menganggur akibat dari krisis ekonomi tahun 97-98, terutama anak-anak yang masih umur muda di lay off dari cebol, dari perusahaan-perusahaan besar dari Korea itu, diberikan oleh pemerintah suatu dana yang disebut seed fund, dana pembibitan. Dan dana pembibitan itu boleh dipakai kalau dia mampu mempekerjakan teman-temannya untuk membuat suatu produk tertentu, terutama yang berkaitan dengan IT. Begitu. Presidennya begitu aja dia ngomong. Kemudian kebijakan itu oleh Menteri Keuangan dia keluarkan dananya. Maka pada saat itu ada 30.000 bisnis inkubator yang dibangun di negeri itu. Dari 30.000 yang bangkrut kira-kira 80% atau 90% bangkrut. Jadi seed fund, kalau seed fund itu sekarang itu lebih populer disebut CSA, dulu namanya seed fund. Dana itu dipakai atau dana hibah pemerintah dikasih kepada anak muda, 90% itu bangkrut. Tapi yang 10% ini mau recovery dari yang 90% bangkrut. Itulah yang menjadikan kemudian Korea seperti sekarang ini. Itu yang terjadi di Korea, itu juga yang terjadi di Eropa, kemudian itu juga yang terjadi di Amerika, hampir semua, yang kemudian lahirlah apa yang dinamakan small medium enterprise. Basisnya dari situ.
yaitu bisnis yang berbasis creativity. Dan pada saat itu akhirnya mereka talent yang di perguruan tinggi ini atau di tempat-tempat bisnis inkubator itu dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan yang besar untuk mengambil produk itu. Bisnis inkubator atau creativity di Indonesia itu akan muncul lebih baik hari ini jika dibanding 92, karena kelas menengah Indonesia sekarang ini ada sekitar 100 juta. India hari ini 300 juta orang kelas menengahnya. Cina itu yang kelas menengah Cina itu sekarang ini sudah sampai kepada 700 juta orang. Di dalam usahanya untuk mengembangkan ini sebetulnya digampangkan karena anak-anak muda seperti saudara-saudara itu lebih siap. Tidak miskin-miskin amat lah kalau dikatakan miskin itu. Cuma Anda diberi kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, dan kreativitas seperti yang dikemukakan Pak Isa tadi, tapi dibimbing oleh pemerintah karena sebagai kreator memiliki kelemahan. Dia tidak tahu memasarkan, bahkan accounting saja dia tidak tahu, cuma produk saja. Itulah gunanya bisnis inkubator, untuk menyiapkan semua itu, sharing sama teman-temannya di satu gedung, sehingga kemudian dia hanya datang mendevelop produknya sampai laku di pasar, dan setelah laku dia banyak karyawannya, inkubatornya itu menjadi kecil, dia keluar, itulah yang disebut graduate, itu yang tadi disebut Pak Isa. Dan itulah yang menjadi basis foundation atau dari semua kemajuan ICT di negara-negara maju. Memang yang paling maju hari ini India dari segi ICT-nya. Tapi dari konten, India ada 2 negara yang kuat. Kalau education for content creativity itu Korea yang maju. Tetapi untuk film, India yang paling maju. Semuanya IT seluruh kota. Operasi dari manajemen Istana Buckingham London itu di manajemen dari Bangalore. Dan pusat-pusat bisnis inkubator di sana hampir semua pojok ada. Itu yang sehingga kemudian terjadilah memang di sana critical mass-nya sudah nyampai. Yang sementara itu di Indonesia itu yang tadi Pak Isa kemukakan itu baru muncul di 2 tempat yang signifikan ya, yaitu di Jogja dan di Bandung itu yang paling banyak. Dari segi konten, Indonesia itu mengungguli, yang paling baik di dunia itu produk-produk Indonesia, itu anak Indonesia. Entah kenapa, tapi mungkin culture yang suka ngutik-ngutik tanpa prosedur itu, tanpa manual, telah menyebabkan anak itu kemudian menjadi sangat kreatif yang akhirnya kemudian melahirkan produk-produk baru yang kemudian di California, khususnya di Silicon Valley, dia rekrut itu anak-anak Indonesia. Kemudian begitu diarahkan, itu yang 40% dari produk kartun yang di Hollywood itu produk umumnya dibuat anak Indonesia, kita nggak tahu itu. 2 tahun saya di Semarang, kemudian saya lihat kota ini dimungkinkan untuk menjadi pusat itu. Jumlah perguruan tingginya cukup banyak, SMA-nya masih banyak, kebijakan pemerintahnya itu menolong, khususnya gubernur, yaitu difokuskan kepada teknik. Yang kalau istilah Pak Gubernur itu Jawa Tengah ini harus diproduk yang masalah-masalah yang sifatnya adalah vokasional. Saya selalu menganjurkan kalau Anda menjadi entrepreneur, titel sarjana tidak menjadi penting, tetapi produk akan menjadi lebih penting bagi Anda. Semangat itu harus ada dalam diri Anda, dan sebagai talent dari bisnis inkubator, Anda harus mengatakan entrepreneur adalah pilihan pertama dalam hidupnya, bukan pegawai negeri. Karena kemakmuran sebuah negeri tidak ditentukan oleh pegawai negeri, tetapi ditentukan oleh para pengusaha yang mengumpulkan pajak
untuk membayar pegawai negeri itu sendiri. Ini keras ini kalimat, tetapi karena ini di bisnis inkubator itu yang paling cocok kalimatnya. Kalau di tempat lain nggak cocok kalimat ini, bisa dilempar saya dengan batu. Tapi di bisnis inkubator ini kalimat yang paling cocok. Hanya di bisnis inkubator, hasil penelitian yang dilakukan oleh hampir banyak negara itu dia mulai dari bisnis inkubator. Tanen atau peserta bisnis inkubator itu ada dua. Mereka yang baru tamat perguruan tinggi atau yang drop out dengan sengaja di perguruan tinggi karena ada produk baru, itu kemudian masuk bisnis inkubator. Kedua, mereka yang sudah bekerja umurnya 40 tahun, dia bosan bekerja sama orang lain, dia keluar masuk bisnis inkubator. Jadi ada dua peserta atau tanen dari bisnis inkubator itu. Dan bisnis inkubator adalah tempat menyalurkan kreativitas itu. Dan dalam konteks ini, komunitas ICT, ini bisnis inkubator itu menjadi penting. Itulah sebabnya forum ini atau bisnis inkubator itu sangat penting didirikan oleh pemerintah. Dan itu mungkin Pak Isa nanti kita bicara dengan gubernur kalau di tempat Anda masih kurang uang. Kita minta biasanya gedung yang tidak dipakai dipugar sedikit, di kotak-kotak, kemudian di situ disiapkan seluruh fasilitas untuk melakukan kreativitas itu. Dalam pandangan saya beberapa kali berdialog dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur itu karena dia punya slogan dari desa kembali ke desa, maka kemudian dia ada pandangan terhadap itu. Dan kalau bisnis inkubatornya itu terkait dengan masalah pedesaan, dia mau mengeluarkan dananya. Dan itu bisa dialokasikan, tergantung bagaimana mengapproach-nya saja. Nanti Pak Isa kemukakan, nanti juga saya maju sehingga lahirlah bisnis inkubator di Kota Semarang ini. Juga Pak Wali Kota juga mempunyai pandangan yang seperti itu. Tapi ini harus dikerjakan serius. Sehingga generasi muda ada tempat mereka melakukan hal-hal yang seperti ini. Itu yang bisa saya bantu.